yang ilahun wahid kulla syai'in. Mata rohania atau hati kita sudahkah bersaksi kepada yang memiliki nama Allah? Itu persoalan yang harus kita jawab dalam hati kita. Sebab tatkala kita belum bisa bersaksi dengan benar kepada Allah wujudnya, mohon maaf sekali lagi, ketika kita terjadi di dalam ibadah mahdhuf murni, ghairu mahdhuf tidak murni, hati kita tidak akan pernah bisa khusyuk. Gak bisa. Sekali lagi saya katakan, umpama saya mau sholat dan melakukan sholat, gak mungkin saya akan mencapai target sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Gak bisa. Yang terjadi adalah hati saya dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk al-mukawwanat, sehingga dengan gambar itulah akhirnya saya teringat pada selain Allah. Sebetulnya ini persoalan besar, Pak, dalam diri kita sebagai seorang muslim khususnya. Mengapa demikian? Jawabannya cuma sederhana. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Karena hati kita telah terasopsi, terkontaminasi dengan bujukan nafsu di dalam diri kita, yang nafsu memakai yastahibbunal hayatad dunya, menghidangkan kesenangan-kesenangan yang bersifatkan selain Allah, sehingga hati kita dipenuhi oleh kesenangan tersebut, sehingga menjadi tutupnya mata hati kita pada Allah alias sebagai penghalang. Ibu bapak mohon maaf, saya kalau mengkaji itu hanya babakan ketauhidan. Mohon maaf nih, sekalipun itu bersumber dari Al-Quran, tapi saya ambil dari sisi tasawufnya, saya ambil dari sisi pelajaran tauhidnya. Bila mana ada yang kurang cocok, sekali lagi saya mohon maaf, karena saya belajar untuk menyampaikan apa yang pernah Rasulullah sampaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun Kanjeng Nabi ini di depan beliau para umat mencaci beliau, membenci beliau, tetap beliau sampaikan apa yang disebut bil huda wa dinil haq. Mohon maaf bila mana ada yang belum sepaham, sekali lagi saya hadir bukan untuk apa-apa. Saya hadir hanya liyudhhirahu 'ala dini kullih, mencoba untuk mengenalkan tentang ajaran Rasulullah yang selama 14 abad ini terkesan ditutup-tutupi. Ajaran apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang memisahkan antara ar-rusdu dan al-ghayy. Ajaran yang membebaskan hati dari belenggunya hawa
nafsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut. Mboten napa-napa nggih. Sebab apa yang kusampaikan para masyayikh dahulu di dalam 14 abad sejak kewafatan beliau Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin, Pak. Para masyayikh pikir-pikir kalau menyampaikan dinut tauhid ini di tengah umum. Intinya adalah dinut tauhid adalah memberikan petunjuk ruhaniyah sampean supaya yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkan hati dari selain Allah dan menuju dan bertemu hanya pada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kemati. Intine Pak, jenengan kalih kula diaturi Kanjeng Nabi makrifat dulu terhadap Allah sebelum datangnya kematian. Buka di dalam surah Az-Zumar ayat 54 bagaimana Allah bersabda. Barang siapa saat di dunia ini belum kembali kepada Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kok ya sudah kedatangan kematian. Tutupnya ayat itu adalah summalatun sorun. Ruhaniyah saat kembali kepada Allah dalam kematian masuk di dalam alam yang gelap gulit, sehingga disebut wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Alam barzah. Barzah niku makna muradnya adalah dinding. Berarti roh terdinding, tidak bisa keluar kemana-mana, gelap. Bapak Ibu, Gusti Allah aweh meripat memberikan mata jasmaniya ini untuk bersaksi pada makhluk melihat. Gusti Allah memberikan mata hati untuk hanya bersaksi pada wujudnya Allah. Tetapi kita umat manusia jarang yang mau melaksanakan ini. Padahal sudah diisyarahkan di dalam tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Mengapa kita tidak tahu Allah? Karena mata hati kita masih tergolong mata hati yang buta. Mata dohir tidak, cuman mata batin ruhaniyah kita. Bila mana masih tergolong mata hati yang buta, jangan harap jenengan itu bisa tahu di manakah Allah. Padahal Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran lewat Kanjeng Nabi ngeten, Muhammad, jikalau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah bahwasanya sesungguhnya aku iki dekat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Allah katakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu eneng ada wajahnya Allah. Sing pundi? Lah bingung sih kita ini. Mengapa kita bingung? Karena mata hati kita masih tergolong mata hati yang buta. Solusinya bagaimana? Sebab mohon maaf, berapapun umur kita, apapun status kita, tatkala kita mau sholat,
dan melakukan sholat, Allah itu di depan kita. Mengapa kita tidak tahu? Itu pasti, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita teringat selain Allah. Apa mungkin kaifa yutasawwaru? Datang Al-Hikam pasal 15 sampai 25. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu? Fahuwa khali utawi Allah iku alladzi kulla syai'in. Sedangkan Allah itu kewujudannya itu di tengah-tengah, di setiap sesuatu. Betul mungkin. Terus mengapa kita tidak tahu? Inilah Pak yang harus dijawab oleh seluruh umat muslim mestinya. Ini tanggung jawab ulama-ulama. Estu, kalau saya niki tukang parkir Pak, bukan ulama saya ini. Saya itu tukang parkir. Ini tanggung jawab jenengan sebagai ulama. Mengapa kita dan umat semuanya ketika sholat hati ini kok masih tidak bisa khusyuk? Ini jawabannya yang menjawab adalah para alim. Mestinya gitu. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Miturut ayat itu tafsir mutasabihannya wajib bagi kita ketika sholat itu khusyuk bertemu Allah. Kadang-kadang Pak, apa yang saya katakan ini diguyu, estu diguyu, keterangan apa ya? Kejeron ngaji apa? Monggo ayo kita buka di dalam surat Al-Baqarah 208. Mengapa kita sudah beriman kok diwajibkan menyempurnakan Islam kita? Udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu manjingo sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sempurna. Berarti iman kita belum ihsan. Ngoten lho. Islam kita masih jatuh di thariqah. Belum munggah hakikat dan makri. Disitulah. Cuman kita nggak sadar. Mengapa nggak sadar? Karena kita terpengaruh oleh nafsu dalam diri kita lewat keilmuan kita dalam beragama. Ini kebanyakan. Intine Pak, aku nyembah nang Allah kadung kedisian ngalim ilmu dohir, akhirnya sifat ilmu Allah tak rampas. Coba kita buka sifat wajib Allah. Sifat ma'ani ada 7. Kudrat, irodat, ilmu. Ilmu itu milik siapa? Allah tahu. Mengapa saya harus menghaki yang berilmu saya? Ilmu apapun itu. Apakah ilmu fikih, apa ilmu hadis, apa ilmu Al-Quran, apakah ilmu apapun. Mengapa hatiku merasa kalau aku itu adalah orang yang berilmu? Pertanyaannya, pantaskah kita menghaki milik Allah? Menurut kula gak pantas. Mengapa saya kok gak merasa? Karena saya tidak tahu kalau dalam hatiku itu telah tergoda oleh hawa nafsu. Bon. Apa solusinya kalau mata hati kita masih buta supaya Allah buka? Monggo kita teruskan ayat berikutnya. Liman kana yarjullah.
Inilah Pak, bagi Anda yang mempunyai hati ada keinginan yarju, mempunyai keinginan Allah ing ketemu Allah, Allah ing rahmat Allah. Ini Rasulullah memberikan teladan bagaimana cara hati kita biar ada keinginan untuk bisa bertemu Allah. Ini di dalam ayat itu tidak dijelaskan secara terperinci, tapi lihat, sampai buka tafsir-tafsirnya dari Jalalain, Munir, Mundir, Ibnu Katsir, tapi jenengan tidak akan pernah mendapatkan substansi atau makhluk syahidnya manakala Anda tidak membuka Al-Qur'anul Qadim di dalam tafsir Mutasyabihah. Mboten ketemu. Ternyata gini, Pak. Apabila Anda ingin ketemu wujud Allah, Anda harus terlebih dulu menghilangkan wujud sakliyane Gusti Allah. Iki tak terang untuk subuh sampai bledos kan tutup. Estu, tapi secara simpel mawon. Ingat, di dalam jasad Anda ada ruh. Di dalam ruh ada iman atau nur atau rasa. Di dalam rasa ada cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat itu ada hidup atau yang disebut ilahun wahid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat daripada urat leher. Bapak Ibu, niki nek pancen saged diteruske tak teruske, nek mboten saged sebab ngeten, pasti niki mengke ada hati yang tidak bisa menerima. Engko nek sakit hati terus sinten sing tanggung jawab? Halo. Oh, nonton nggih. Oke, kalau gitu los nggih. Oke. Ngeten. Liman kana yarjullaha, itulah pendidikan Kanjeng Nabi untuk Anda supaya suluk utawa khalwat utawa zuhud utawa meditasi topo tinggalkan selain Allah. Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 256. Wa man kana mohon maaf. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya tinggalkan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman ketemu Allah, itulah yang disebut faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Itulah orang yang memegang tali hablum minallah langsung pada Allah. Mana talinya itu? Jawabannya ada di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Niki. Wahai orang yang beriman, jikalau kau ingin bisa meninggalkan hatimu wujudnya selain Allah yang disebut tauhid, surat Al-Baqarah 256 tadi, wa yu'min billah, dan kau bertemu Allah, wujudnya maksudnya, maka udzkuru ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Bukan Allah nama yang dimaksud. Allah ilahun wahidun, ilahukum ilahun wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Mana sih wujudnya Allah terus ono wajahnya ngarep sampean? Pun semua ndeleng ning ngarep. Ini. Delengen ini. Iki lho. Sampeyan sing durung ngerti babagan tauhid mesti ndak sampeyan ngeluh. Neraka angin
nerko eskigin. Salah sampean tambahan. Wong laisa lahu kamislihi sayun iku enggak bisa kau sebut kok. Lah, untuk bisa sampai ke makhluk syahid intinya kholwato bos, kholwato. Tinggalan pergaulanmu biasanya terhadap selain Allah tinggalan. Wis. Berarti bojoku lo kok tinggal nggih? Anakku tak tinggal nggih. Ing zamane Nabi Musa saat dituntut Allah disuruh menerima wahyu ning Gunung Turu Sina. Setelah disuruh berguru ke Nabi Khidir, oleh karena Nabi Musa dengkal ambek ajaran Nabi Khidir, bisa mboten? Bisa. Nabi Musa ini berarti pernah dengkal. Nabi Musa pingin parek bisa nanggone Gusti Allah lewat Nabi Khidir. Diperintahkan Allah berguru. Di Quran dibuka dalam surah apapun. Wonten ceritane kisah. Mengapa sampai berpisah antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Karena Musa dengkal. Protes ambek apa sing diajarno Nabi Khidir. Mengapa dia protes? Karena dianggap tidak sama apa prinsip Nabi Musa di dalam hukum syariah dengan prinsip apa yang ada di dalam beliau Nabi Khidir hukum hakikat. Lho niki lho persoalane. Nabi Musa muwatno hukum syariate, akhirnya protes Nabi Khidir ketika Nabi Khidir membolongi kapal, membunuh anak kecil, membangun pagar yang mau roboh. Siapapun kita Pak, nek kekandelen ilmu syariat, mohon maaf ya, estu. Terus ilmu hakikat tauhid kita tiadakan. Gak usah ngomong orang lain, saya mesti dengkal saya. Estu. Mesti segala hal apapun yang kulakukan itu mesti aku akui. Sholat tak akoni, iku sholatku. Zakat, poso, haji, apapun ilmu tak akoni. Padahal kita kalau kita buka hadis Rasulullah satu aja yang sahih, la haula wala quwata illa billah. Kita status manusia nggak bisa manusia punya daya upaya apapun. Sampai rungokno. Sebab babakan apa yang saya sampaikan ini nggak mungkin di setiap tempat disampaikan, tapi kuping sampean siap abang. Iya. Gini yang diajarkan Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah itu mau dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab seperti ini. Ingat Sayyidina Ali dawuh, ada dua karung ilmu, manakala satu ini ku sampaikan, saya akan dipenggal oleh umat pada saat itu. Apa itu? Bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Wis. Nyun sewu Pak, kisah kula sampai detik iki menjalankan perintah yang diperintahkan Allah menurut saya untuk menyampaikan ini selama 24 tahun kula. Kisah kula niku luar biasa. Mulai tahun 2000, saya 2006 diusir Pak oleh tokoh-tokoh di dalam desa saya, tapi saya tidak mau untuk keluar. 2010 saya dimasukkan penjara 3 tahun. Saya lakoni. Hanya satu jawabannya, jangan Gus ikut disampaikan. Hanya itu. Tapi saya tetap
dorongan hati untuk menyampaikan tentang tauhid, maka tidak menjadikan saya berhenti sampai akhir ini. Engko nek wis wae bongko lah bongko dhewe. Jarno ae. Engko klason nek wae bongko dhewe. Pun liman hanya kanggo orang yarju kang mengharapkan sapa orang Allah ing rahmate Allah, ketemu Allah. Carane Rasulullah untuk wusul kepada Allah, mohon maaf, kita harus melakukan kholwat, menyendiri. Pun terserah. Di dalam rumah sampai pakai rumah khusus kamar sendiri. Biarlah istri anak ada di kamar yang lain. Anda harus kholwat. Wajib Pak. Terus apa yang dilakukan ketika kholwat itu? Kembalilah pada surah Al-Ahzab ayat 4142. Uzkurullaha, hatimu buatlah untuk selalu berzikir, dikron kelawan sejatine dzikir, kathiron kang akeh. Artinya Pak, kita di dalam Islam itu dibimbing dzikir 4. Syariat jahri muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Thariqah sirri muncul di dalam tauhid la ilaha illallah. Hakikat sirul asrar muncul dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terakhir fana'u dzikri muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa ana. Allah huwa anta ana. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Anda sebelum kholwat harus paham. Anda sebelum membenahi televisi rusak harus paham elektro. Nek gak paham langsung sampai dandane TV rusak. Oke. Apa yang rusak itu diodenya, elkonya, IC-nya, gelang-gelangnya, enggak tahu. Disambungnya iki apa ya sebabnya kok gak iso nyala. Wis disawoderi, akhirnya min ketemu plus jadi siji. Diincepno listrik. Terus tidak muncul gambare tapi muncul blue E. Iku berarti konslet. Pedot kabeh. Coba kalau televisi rusak itu ditangani oleh orang-orang yang ahlinya, ilmu elektronya mumpuni, sudah buka reparasi. Ya, ketemu Pak. Mana persoalannya yang tidak menjadikan hidup? Ketemu. Mana persoalannya hati kita yang tidak bisa makrifat ketemu hidup? Ketemu. Ketemu. Ilmu sampai harus dapatkan, amal praktek, istiqomah. 3 hal disebut takwa, haqqo tuqatih. Inilah yang akan menjawab jenengan akan bisa bertemu Sang Yang hidup. Bapak Ibu, berarti jenengan wajib tolek guru akhirat. Wis. Sebab semua ilmu yang ada di situ hanyalah ada di dalam hatinya orang yang sholihin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itulah orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang yang hatinya condong terus hanya pada Allah. Hanya orang yang hatinya berzikir terus pada Allah. Apa sih zikir itu? Eling, ingat, ingat, ingat yang ku maksud, eling yang ku maksud, bukan lugot. Eling yang ku maksud istilah adalah hati jenengan sadar. Muncul suara ini tidak dari diri saya, diri kita, enggak,
tapi diri hidup dalam diri kita. Siapa? Allah. Tidak diucap tapi dirasa. Ini lho Pak, kok ana papan tak tulis nih. Tidak diucap Allah, tidak. Yang namanya dzikir itu adalah ingat, sadar dalam hati kita kalau kita semua makhluk al-mukawwanat la maujud, tidak wujud. Pertanyaane, kira-kira mboten gendeng ateng mriku? Tak jawab, nggih gendeng. Tapi luwih apik gendeng nang Allah daripada gendeng nang bojone wong. Pilihin terserah. Seneng gendeng nang ndi sampean? Ibu, kula tanglet Bu nggih, garwa sampean luwih apik ndi gendeng nang Allah ambek gendeng nang bojone wong? Lah iya wis genah ngono kok. Kok gak ndang langsung dicalakke? Itu di dalam bahasa kitab hikam disebut al-majdub. Majdubun, kelakuane jenenge jadab, isim fa'ilnya majdub. Pun tergantung jadab sampean ada diletakkan di makom khos apa khawasul khawas, itu urusan Allah. Kalau diletakkan di khos maka akal sampean lepas, gak iso kontrol, hati sampean yo gak iso ngontrol dunya, sebab saking gedene nur makrifat dalam hati jenengan hanya tersilau dengan wujudnya Allah. Kalau ditaruh khawasul khawas, akal sesambung ning urusan makhluk, tapi hati nggak bisa sambung urusan makhluk, hanya sambungnya terhadap Allah. Itulah yang disebut faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sampean harus 24 jam zikir. Syaratnya kudu duwe guru akhirat. Apakah guru akhirat itu mesti sok maca Quran? Ndak. Apakah mesti dia pinter maca kitab ilmu alat? Tidak. Tidak harus. Apakah guru akhirat itu mohon maaf nang ndi kopian ngene nggo serban? Ndak. Kadang-kadang guru akhirat itu macak sualan cekak. Wis. Apakah harus punya pondok? Tidak. Apakah kemana-mana dia harus bawa serban? Enggak. Niki bukan serban, serbet. Sebab asalnya serban tak tugel-tugel tadi papat. Akhirnya disebut serbet bukan serban. Gayane digawe pantesan. Engko nek gak ana tisu iku kena gawe usap umbel. Jale kula waduh. Boten jauh tisu boten. Estu boten. Pun jikalau jenengan sudah mendapatkan figur seorang pembimbing guru akhirat, yaitu guru sing hanya membahas tentang tauhid untuk mengajak hati jenengan mengesahkan Allah. Ini tidak disyaratkan harus pinter maca Quran, tidak disyaratkan harus pinter hadis, pinter kitab, atau ilmu-ilmu dohir, boten. Coba amin buka dalam kitab hikam. Bagaimana Syekh Ibnu Athaillah ketika saat memberikan petunjuk terhadap kita yang rindu untuk bertemu Allah. Begini. Kuwi nek masalah golek konco CS, konco dekat. Tolek wong kuwi ilmu
ilmu batine ngalim. Ilmu kepengeranane iku ngalim. Walaupun dia itu kocluk ilmu dohiri. Lho ngoten niki. Paham maksud makalah niku nggih? Supaya apa? Nanti pasti akan menarik hatimu untuk mengingat Allah. Ilmu dohiri gak ngalim, tapi ilmu batine ngalim. Dengan begitu dikatakan infin mendemo sira wujudaka ing eksistensi kewujudan ira sebagai makhluk fi ardil humuli ing dalem bumi humul. Bahasane ngoten nih, kinaya bumi humul. Apa ya bumi humul iki? Nek bumi kemul enak, bumi kemul. Omane sing dikemuli sikile papat. Pun ngeten Pak. Jenengan nek wis kepanggih guru niku sampean nyuwun ajaran piye carane atiku bisa ninggalno sakliyane Allah. Ati dan bisa ketemu Allah liqa. Sebab urusan ketemu Allah itu sudah jelas di dunia ini. Allah bimbing lewat surat Al-Kahfi ayat 110. Sampeyan buka. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang hatinya mempunyai keinginan bertemu Tuhannya Allah, pertama fal ya'mal amalan sholihan, wajib jenengan kholwat. Wis. Mpun dibuka dalam tafsir Muhakamah, mboten ketemu sampean. Kalau yang dimaksud kholwat, fal ya'mal amalan sholihan itu kholwat. Sampean buka Al-Qur'anul Qadim sampean, baru ketemu. Kholwat itu berarti jenengan harus tinggalkan pergaulan-pergaulan yang bersifatkan duniawiyah. Nggih, mohon maaf, inilah yang ditentang oleh ulama syariat. Mohon maaf. Sehingga mengapa Imam Ghazali berani menukil dalam satu hadis di dalam kitab Ihya, hadis sahih, Allah barang siapa di dalam diri manusia itu segumpal dagingnya rusak, maka rusaklah semuanya, jikalau bagus, baguslah semuanya. Itu dinukil, dimasukkan di dalam Ihya Pak. Mungkin dibuka di bab kedua, insya Allah begitu, kalau nggak salah ya. Jadi berapa jilid? Di jilid yang kedua. Ramadan kemarin sudah kami kaji tentang Ihya. Ternyata yang dimaksud segumpal daging itu ai al-qalbu ai ar-ruh. Bukan hati seperti hatinya kucing, hatinya ayam, bukan. Ternyata yang dimaksud al-qalbu adalah ai ar-ruh. Kalau kita sudah bicara ruh, kita sudah tidak menggambarkan sesuatu dengan yang lain. Ngapunten, kita wajib kholwat. Otomatis jenengan sudah dididik ilmu terlebih dulu dari guru jenengan. Jenengan lakukan kholwat. Di dalam kholwat itu adalah menghancurkan nafsu dengan dzikir. Dzikir tadi kan ada 4. Jahri sirri sirul asror fana'ud dzikri. Jahri sirri silahkan dibaca, monggo, miturut ajaran Thariqah Mu'tabaroh. Tapi jikalau Anda tidak masuk di dalam pengertian dzikir sirul asror, ketika khususiyah, ketika kholwat, ketika solo, tak jamin muter-muter ning gone alam mukasyafah
tidak bisa masuk di dalam alam musyahadah untuk bertemu Allah. Tak jamin, nggak bisa. Puluhan tahun pun tidak akan pernah bisa. Ya dengan yang sudah bertorikoh, ketika sudah baiat, sudah solo khususiyah, sudahkah ada tanda-tanda liqo pada Allah? Sampai gak usah jawab, tak jawab dewe kula mulai tahun 74. Torikoh yang kula damel adalah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Mohon maaf, puluhan tahun Pak saya berzikir sir sampai gak iso makan saya. Bagaimana saya bisa makan? Ngelak, minum. Air yang mau saya minum itu berkata, aku Allah. Udah, gak bisa. Makan yang mau saya makan, makanannya bilang aku Allah. Bingung sudah. Sampai kula meh bongko. Nggih. Abah yang membeat saya, tenang-tenang saja. Melihat anaknya gendeng kaya ngoten iki. Nggih. Estu Pak. Jadi sudah enggak bisa melihat apa-apa saya. Semua terop, umpama terop salat kuat semua itu ngomong aku Allah, aku Allah. Wis akhirnya guru rambut kula sian sak sikil unan nggih. Kula ketok niku tahun 2004 kalau enggak salah. Baru dikon ketok. 2004. Insyaallah 2005. Dikon ngetok. Tak ketok. Makanya kula kepanggih kanca-kanca rambut dawa kepingin maneh kula. Bun. Sampeyan wis gak usah ngatur Gusti Allah, cukup Anda dzikron katsiron. Dzikir yang kumaksud di sini adalah ada kesadaran hati, rasa ning ati sampeyan, duduk sampeyan yang bisa apa-apa, bukan makhluk yang bisa apa-apa, tapi muncul di dalam hati sampean rasa aku Allah, hidup itu dalam diri sampean yang bisa apa-apa. Akhirnya cocok dengan hadis Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk siapapun nggak punya daya upaya untuk apapun, kekuatan apapun, tapi jikalau terjadi datangnya illa billah. Ayo disadari itu. Cek gak gampang muring. Estu. Cek gak gampang muring. Oleh kita muring itu sebab gak cocok nih hati. Nyun sewu. Kalau saya bicara guru akhirat wahu, Allah iku ndeleh guru tersebut mau model. Ana sing rupane rambutnya dawa. Kita mungkin wong syariat nganggep aneh, lah ngoten enggak? Mboten, iku cara Allah untuk menutupi kekasihnya terhadapnya supaya tidak gampang ditete uang. Buka dalam hikam pasal 100 ke atas. Kekasih Allah itu mengapa kok ditutupi Allah dengan cara Allah dijadikan sebagai tukang soder, tukang dagang, makelar, atau tukang tani, tukang apapun, kok gak mesti dikongkon gawe udeng-udeng sak tempe kemana-mana, pakaian jubah, pakai serban, nanti pakai tongkat, kok gak harus seperti itu? Jawabannya adalah kekasih Allah itu banyak yang ditutupi oleh Allah supaya tidak dikenal oleh menungso liya. Sedu ala Nabi Muhammad. Nek ra percaya buka dalam keterangan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam pasal 100 ke atas. Wonten keterangan itu niku. Pun berarti Kanjeng Nabi balik nang surat Al-Ahzab 21 tadi
Yarjullaha, murui, mendidik kita supaya kita lekas kembali datang Gusti, supaya mencapai tingkatan makrifat. Ngaten niki. Syaratnya cuman kalih, nek wis sampean iku ketemu guru sampean disuruh pertama falyak amalan sholihan, disuruh kholwat sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Lah ketika kholwat jenengan hanya berzikir, menyambungkan talinya ruh pada hidup lewat rasa di dalam diri Anda, sebab Allah iku gak jauh sangka dene panjenengan, tidak jauh dari Anda, ya di depan Anda, di kiri kanan, di atas bawah. Al-Hadid, Allah bersabda ayat 3, wal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Al-Kahfi 110. Syarat sing nomor loro, ning ati sampeyan gak oleh ana sakliyane Allah. Contoh, kula niki ngelak. Tuyon niki makhluk napa khalik? Makhluk nggih? Oke, tak ombe makhluk iku. Tadi saya ngelak, bosok tak umbi, ketika tak minum ngelak saya hilang, lah kan nggih? Terus ning atiku eneng iman, hilangnya ngelak, hilangnya haus sebab minum air. Leres sih? Iman saya yang seperti ini jelas keluar dari Al-Quran. Malakum darraw wala naf'an, selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, gak bisa. Jikalau itu bisa dikarenakan innallaha bikulli syai'in muhit, karena Allah meliputi atas segala hal sesuatu itu yang tidak aku sadari. Hatiku beriman, hilangnya haus sebab dari air. Iki miturut pandangan kacamata hakikat saya syirik khafi, Pak. Saya syirik khafi. Dan ini yang menjadi penghalang ruhaniyah kita tidak bisa sampai pada Allah, karena ada syirik. Saya tidak mengatakan syirik jali, tapi syirik khafi, syirik yang lebih halus daripada angin, lebih lembut daripada air. Sehingga saking halusnya kita sebagai umat Islam gak terasa kalau setiap saat dan waktu kita melakukan syirik pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Surat Luqman ayat 13. Ayat 31, surat 31 ayat 13, Luqman ayat 13. Wahai anak putuku, janganlah kau mengadakan Tuhan selain Allah di dalam dirimu. Artinya Pak, jangan ada selain Allah dalam hati kita itu yang wujud. Wah, antep. Anda akan bisa menghilangkan kewujudan selain Allah dalam hati Anda. Hanya satu jalannya, khalwat. Khalwato. Lewat dzikir yang sudah diajarkan di dalam la ilaha illa anta untuk mencapai la ilaha illa ana. Atau dzikir yang tanpa suara, bila ismin walafdin wa kalamin wa suarin, yaitu rasa. Dengan itulah Anda akan bisa sampai ke makrifat, aku yakin. Karena janji Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Tolong dibuka.
janji Allah akan memakrifatkan hambanya bila mana dalam hatinya hambanya ada keinginan untuk bertemu Allah. Di situ tidak mengucap nasab, dzurriyyah, tidak. Di situ hanya mengatakan mangkana yarju liqa Allah. Barang siapa yang mengharapkan dalam hatinya ingin berjumpa terhadap Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Urusan bertemunya kapan, hari keberapa, itu urusan Allah. Sing penting khalwato siro, dengan cara dzikir sirul asrar menuju fana'ud dzikri, tak jamin ketemu. Wala yusyrik, jangan kau menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya hatimu ojo ono rasa dirimu sing iso ngaji, ojo merasa dirimu sing bisa ini bisa itu, kuasa ini kuasa itu. Lepaskan itu. Kalau kau mau melepaskan keakuanmu sebagai makhluk yang bisa, yang wujud, maka akan muncul innani anallah la ilaha illa ana fa'budun. Yun sewu, akan muncul dalam hatimu. Hidup itu akan bilang, mengukuhkan keimanan ketauhidan jenengan bahwasanya wujudnya Allah yang disebut mausuf dari sifat hayat itu berkata yo aku iki Allah. Setelah kefanaan diri panjenengan, ngoten lho niku. Wis, itu pertama yarjullaha. Yang kedua, Rasulullah memberikan teladan uswatun hasanah berupa apa? Terus si ayat kau yarjullaha, terus wal yaumal akhir. Ngoten nah. Halo. Tolong dikoreksi. Anda diajak Allah di dunia ini untuk masuk alam akhirat. Berarti miturut kacamata hakikat akhirat itu gak usah ngenteni sesok. Sekarang disebut alam dunya iku sebab kasunyatan, yaitu makom muhadoroh au makom mukasyafah. Disebut sebagai akhirat itu makom musyahadah. Contoh niki wau tuyo air, ini alam dunya. Lah Gusti Allah wonten alam akhirat, yaitu mohon maaf musyahadah. Jikalau alam dunya tidak terlimputi alam akhirat, jikalau air makhluk tidak terlimputi Allah, bagaimana mungkin air itu bisa menghilangkan haus? Enggak bisa. Artinya ngeten Pak, jenengan akan dong, akan ngerti masuk di dalam alam akhirat ketika kholwat. Kalau Anda sudah masuk di dalam kefanaan, disitulah akan muncul nyatanya Allah di dalam alam musyahadah. Disitulah alam akhirat. Berarti ini bisa Anda lakukan sebelum datangnya hari akhir. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu do balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh, wa aslimu lan do pasrah sira kabeh ing Gusti Allah min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya adab kematian itu. Lakukan. Artinya Pak, jenengan ojo mati dhisik nek gak wis bali nang Gusti Allah. Sebab ayat ini tsummalatun sorun,
jikalau kau tidak kembali, kok ya sudah ketuntutan sedo mati, game over. Tsumma tunsorun, Anda tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi mafhum mukhalafah daripada ayat itu kebalikan arti. Barang siapa yang bisa kembali kepada Allah sebelum kematian, maka ayatnya tsumma tunsorun lanafinya tidak ada. Jawabannya itu tolong dibuka Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Sing sapa wonge tatkalane ning donya hatine wis tumpuane iku mung urip, mung Allah wujute, maka dia akan masuk di alam yang terang. Tapi walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Barang siapa saat di dunia tumpuane iku adalah selain Allah, maka yang dia dapatkan adalah alam gelap guli. Sallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut? Oke. Kula jujur mawon ning daerah Pasuruan niki wonten istilah niku yang kula sanati. Mbah kula niku mukholidnya Mbah Syarif. Mbah Syarif duweni putra namine Mbah Fakih. Mbah Fakih duweni putra sakniki Gus Mahsur. Lah niki. Jadi ada istilah itu kesanatan ilmu. Ngoten. Jadi kula nek nanggone Pasuruan niku pulih iling. Bahkan Mbak Yu kula sing terakhir iku dikromo di Pekoren Rembang. Mungkin jenengan kenal Kiai Muhaimin, Abdullah Muhaimin, celukane panggilannya siapa? Kiai Muhin. Lah niku punya adik namanya Khazinatul Asrar. Gus Khazin niku ngeromo Mbak Yu kula sing barep. Kula siang tahun sekitar 7 berapa gitu, 79, kula sering wonten Pekoren dulu itu. Rembang Pekoren. Sobo nanggone Mbak Yu kula. Dulu sik numpak dokar. Mulai Blawi ini lah. Dokar dereng wonten mobil, dereng wonten. Dokar. Dinumpak dokar. Nggih, niku cerita mawon bahwasannya di Kabupaten Pasuruan. Pasuruan niku kan Rasulullah. Pasuruh. Ya tah? Pasuruan niku ya pesuruhe Allah. Pesuruhe Allah. Berarti statusnya pesuruh iku apa? Rasulullah. Utusannya Allah tah. Jadi banyak utusan-utusan Allah yang diletakkan Allah di daerah Pasuruan. Makanya disebut Kabupaten Pasu, sebab kebanyakan hamba Allah. Berarti ada dua loh, ada hambane Allah, ada hambane nafsu. Hambane nafsu berarti pesuruhe nafsu. Nek hamba Allah berarti budake Allah. Bon. Tak tutup nih karis itu pesene Rasulullah yang sebagai uswatun hasanah yang terakhir. Wa dzakara dan do eling Allah ing Gusti Allah katsiran kang akeh. Ditutup temriku ayate. Kuwi nek bener-bener pingin ketemu wujude Allah kemakrifatan, maka dzikir iku saukeh-ukehe. Lho ngoten niki. Apakah dzikir yang diucap secara lesan? Bukan. Untuk ketemu Allah sampai itu harus bawa kuncinya musyahadah. Kunci untuk membuka lawange kefanaan. Apa itu? Itulah zikir yang disebut
nafi itsbat atau dalam dunia thariqah, atau bisa saya sebut sebagai wahwa adzikru bisiril asrar, dzikir sing wis gak ngucap tapi ngrasa. Rasa iku iman, ngimani yen sak liyane Gusti Allah termasuk diri kita itu tidak wujud. Urusan gila, hati gendeng nang Allah sebab membawa beban rindu, memang itu wajib. Wajib. Urusan berapa bulan, urusan berapa hari, urusan berapa jam kita digilakan Allah terhadap Allah, itu urusannya Allah sendiri. Urusan jenengan jadab pada Allah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, itu urusannya Allah, dan itu tidak bisa kita minta manakala itu didatangkan, dan itu tidak akan pernah terjadi manakala tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu. Sing penting Anda berzikirlah. Oleh sebab itu, sebelum kami pulang ya, besok langsung saya ke daerah Jawa Tengah dua hari, ada di Semarang, juga di Prigen, pinggir Boyolali itu Sragen. Jadi besok hari Kamis dan Jumat, jadi nggak pulang saya. Sebelum kami tinggalkan jenengan semuanya, nek diizinkan kula pesen situk mawon. Ya, jenengan pun sedo dulu, empun mati dulu, sebelum ati sampean betul-betul ketemu Allah. Wis sitok iki. Lah carane bertemu tadi mulai awal sudah saya jabarkan sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 21, teladan yang telah diteladankan oleh baginda Kanjeng Nabi. Urusan jenengan percaya dengan keterangan ini atau enggak, itu bukan urusan saya. Tapi aku wani totoan manuk dipedhot. Iya. Wani totoan pedotan manuk ngeten. Nyun sewu, jikalau ruhaniah jenengan belum terdidik ilmu tauhid, siapapun kita, alim kaya apa, dikongkon salat untuk khusyuk ra iso. Dikongkon salat ketemu Allah likok mboten saged. Estu Pak Bu, percaya gak percaya terserah sampean dhewe sing bisa ngrasakno dhewe. Justru saya Pak, dengan kealiman kula niki kula damel takabur, tapi kula gak krasa. Dengan bentuk merasa aku yang alim, ini pun takabur ini. Sebab alim itu sifatnya sapa? Sifat wajibnya Allah dalam sifat ma'ani. Ilmu kok ya tak rampas dengan bentuk aku merasa, aku yakin sing alim itu aku. Hetah, apakah saya tidak sama dengan iblis ketika saat iblis ditanya oleh Allah, iblis Azazil, apa yang menyebabkan menghalangi dirimu kau tidak mau saya perintahkan sujud nang Adam? Jawabannya cuma satu Pak, ya Gusti Tuhanku, luwih apik kula katimbang Adam. Kula sampean dadekake ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apik kula, apa mungkin kula nyembah nang dheke utawa sujud? Lah ini Pak, otomatis kula akan merasa luwih apik dari jenengan, luwih apik dari murid-murid, karena kula guru. Lah inilah Pak yang tidak kusadari, kalau aku itu sebetulnya gambarane iblis saya, karena saya merasa lebih baik daripada orang lah miturut kacamata hakikat.
tidak mengatakan kacamata syariat. Oleh sebab itu saya mohon maaf bila mana kajian ini sangat dodok ning ati sampean, sangat nunjem, menyakitkan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak ada tujuan-tujuan yang negatif, enggak. Makanya mengapa harus saya contohkan saya tidak boleh terhadap orang lain biar tidak ada yang tersinggung. Maksud saya seperti itu. Urusan yang menilai itu Allah sendiri. Ingat Pak, estu ingat, kita di dunia umur kita tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Bagaimana ketika kita menghadapi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, itu datang dan kita belum tahu siapa Allah. Kita hanya tahu sebatas Tuhan, tapi belum tahu itu yang kita sembah bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab. Terakhir pesan saya, nanti di rumah buka surat Al-Isra ayat 72 sampai ngen-ngen kalih tilem. Di situ Allah dawuh, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta pada Allah, kemudian kita meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu, dan lebih tersesat apane sabilan, jalannya. Tolong di rumah nanti yang tidak sakit hati dibuka surat Al-Isra 72, angen-angen no. Sebab kita itu masihkah tergolong hati yang buta pada Allah ataukah sudah terbuka? Itu semua kita sendiri yang bisa menjawab. Saya tidak boleh mengkoreksi orang lain, saya wajib mengkoreksi diri saya pribadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bila diperkenankan panitia, biasanya kalau sudah penjabaran materi sudah selesai, kulo bikin tanya jawab. Monggo menawi diperkenankan, saya silahkan untuk mengomandu dari panitia. Cuman saya pesankan pertanyaan yang mengarah terhadap ruhaniyah, karena kajian kita kajian yang berkenaan dengan ruhaniyah. Kalau bisa seperti itu, bila diizinkan monggo, entah niku 2, 3 terserah, mungkin monggo. Terus pundi Pak panitia, diizinkan waktu untuk samiin bertanya, monggo. Japuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, kula mewakili panitia badhe tanglet setunggal. Besok niku wonten neraka kali swarga. Wonten napa mboten, Gus? Ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau saya menjawab dari kacamata hakikat, sekarang sudah surga dan neraka sudah terjadi.
Sekarang tergantung kita bisa enggak ruhaniyah masuk di alam akhirat. Wal yaumal akhirah, bisa enggak? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka. Bisa enggak? Di dunia ini kita itu masuk dalam alam akhirat. Itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam ahli syuhud. Manusia digolongkan rohaniya itu dua, ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab itu adalah kita, Pak, rohaniya yang terhalang oleh wujudnya makhluk. Akhirnya wujudnya Allah itu gak nyata. Tapi kalau ahli syuhud adalah orang-orang yang hatinya sudah bersaksi dengan sebenar-benarnya terhadap wujudnya Allah, disebabkan karena wujud selain Allah terhadap beliau-beliau itu sudah fana. Jenengan tatkala ning dunya iki salat, terus kok yo ning di situ ketemu wujude Allah, ketemu Allah, nyembah nang Allah dengan benar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Maka Anda ini sudah dikatakan masuk alam akhirat. Ruhaniyah, bukan jasmania. Cuman pertanyaannya beliau tadi, besok tak jawab dari sisi syariat, ya mesti dong. Tandanya bagaimana? Yaumis sya'ah, hari kiamat ini diterjadikan terlebih dahulu. Setelah itu yaumi yub'ats, hari kebangkitan. Setelah itu yaumil hisab, hari penghisab perhitungan. Setelah itu terakhir siratal mustaqim. Udah, iku cara sarengat. Lah cara hakikate ning dunya iki siratal mustaqim nek Mbah dawuh dulu koyok dene rambut dibelah menjadi 7. Kau wencil, ojo percaya sampean. Siratal mustaqim itu, Pak, Pasuruan iki punya lapangan sepak bola mboten? Luwih ombo katimbang kuwi. Berhubung sampean kali kula meripat roh iki wuta, melaku nggih mboten semerap. Akhirnya nyelentung. Nek gak percaya, nek mboten percaya ya, mengke jenengan kundur. Sedawaya bar ngaji kundur meremoh, utawa tutupi meripat. Nyampe griya mboten? Mboten saged. Sama dengan itu. Di dunia ini perjalanan genyun sewu, Pak, gak terlalu ekstrim. Nanti sampai akan ekstrim betul-betul kalau sudah detik-detik yang dijanjikan Allah datang, yaitu kematian, baru tahu. Oleh sebab itu Rasulullah sampun manti-manti lewat dawuh Allah, wa anibu wa qala aidon fafirru ilallah. Ada di situ. Cuman kita aja mendengarkan telinga tengen, keluar telinga kiri. Akhirnya ning ati iki sampean kali kula gak ngerespon belas, gak punya keinginan untuk bertemu Allah. Kepingine iku ingin ketemu bokong sem. Lungge bokong semok rupa jabatan, konatiril mungkontoro, dunya brana mewah.
bokong semot berupa pengaruh pingin digungno wong, sebab ilmune, sebab dunyane. Bokong semok termasuk gila itu gila dengan pujaan orang lain. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Jelas toh? Kita itu Pak disodori oleh nafsu dalam diri kita tentang hubbus syahawah, rupane bojo, anak, donya brono, supaya ati roh sampean iki mencintai kuwi sehingga tinggalkan cinta sampean dateng Gusti Allah. Asale jenengan kali kula niki Pak, ruhaniyah jenengan, hati sampean makrifat nang Allah. Saat Allah berkata dalam surat, tolong sampean padosi, Al-Anfal 72, kalau enggak salah mohon dikoreksi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah dawuh, betulkah aku Tuhanmu? Sanggupkah kau tetap cinta sama aku, Hiroh? Nyembah muja-muji padaku, Hiroh? Jenengan dawuh bala syahidna, nggih. Akhirnya wanafaktu, ditiupkan roh pada jasad. Waktu ning kandungan sik makrifat, waktu dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah kata Rasul, makrifat. Terakhir detik-detik masuk akil balik, siji wis. Ganti ruhaniyah hati kita cinta pada selain Allah. Khianatlah kita Pak. Oleh sebab itu kita sudah terlalu lama untuk tinggalkan Allah Pak. Sudah terlalu lama kita megat Allah, terlalu lama. Terlalu lama Pak kita di dunia ini telah beriman selain Allah. Tolong sekali lagi, wa anibu, lekaslah kembali kau padanya. Cara lagu Sri minggat iku sebabi kecantol bojone wong liya. Akhire repe ngomong dan Baliya. Lah, dikengen Bali si Sri ku. Jari Sri ngene, aku wis kadung nyaman ambek bojone wong. Ngoten nek. Padahal Sri dikongkon balik, kongkon balik nang bojo sae sing sah boten purun. Himpun. Akhirnya zina apa badan? Zina. Sama kita sering kali zina pada Allah Pak. Dengan bentuk kita merampas apa yang menjadi hak Allah. Wujud pertama sifat wajib Allah wujud. Mengapa dalam diri kita beriman kalau kita makhluk itu wujud? Itu semata-mata karena kita telah yastakhibunal hayatatad dunya alal akhirah. Kita terpengaruh dengan nafsu sehingga kita tidak tahu kalau nafsu itu sebetulnya menjelumprungno, menyesatkan kepada diri kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jawabannya tadi secara syariat yo mesti terjadi. Cuman Anda tidak akan bisa masuk di dalam alam yang jenengan maksud, yaitu rahmat, manakala di dunia kita belum mendapatkan rahmat. Lanjut, masih ada? Sampun pun ngeten mawon. Wis mugi-mugi mulai awal sampai akhir ilmu yang Allah berikan tadi menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, berkah terhadap kita, keluarga kita ila yaumil qiyamah, dan juga mendapatkan kita yang masih tertutup hati kita. Mudah-mudahan Allah membuka pintu tutupnya hati kita pada Allah dan kita dijadikan Allah sebagai golongan al-mukhlasin. Lahumul Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamidana wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa binuri ma'rifatika wa ilaihim. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mulai awal sampai akhir bila mana ada kalimah yang dirasa jenengan menyakitkan saya pribadi mukhlason, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.